Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 20112608. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pelajaran metode dan strategi pendidikan. Dosen pengampu Dr. Heru Setiawan, SPDI MPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian siswa dan tipologi belajar. Seorang siswa merupakan seorang pelajar yang duduk di bangku SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Seorang siswa dan siswi yang belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan untuk mendapatkan cita-citanya. Selain itu, siswa juga merupakan seorang anak yang sedang menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, juga disebut siswa dan siswi. Adapun yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Syafiq, siswa ialah setiap orang yang datang dari suatu lembaga untuk mendapatkan suatu pembelajaran bagaimana cara berpendidikan. Orang ini disebut pelajar atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Siapapun orangnya, beberapapun usianya, dan dari manapun asalnya, dan dengan biaya apapun untuk mengembangkan pengetahuan dan moral perilaku belajar. Menurut Omer Hamalik, mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengertian siswa dan siswi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan anggota masyarakat yang berusaha membangun potensi diri melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan di masa depan. Tipologi. Adapun yang dikemukakan oleh Moneo, tipologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan objek atas dasar, sedangkan menurut KBBI, tipologi adalah ilmu watak tentang bagaimana usia dalam golongan-golongan menurut orang cara watak masing-masing. Gaya belajar. Gaya belajar ialah gaya peserta didik bereaksi dengan menggunakan perangsang-perangsang diterimanya dalam belajar atau proses belajar mengajar. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, cara berpikir, dan cara membaca naskah. Tipe belajar menurut Bobby Depard dan Mike Hemachki. Menurut Bobby, dia membagi tipe belajar tersebut ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu visual, yaitu belajar dengan cara melihat, dan yang kedua auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengarkan. Dan yang ketiga, kinestetika, yaitu belajar dengan cara bergerak. Yang pertama, visual. Visual cara etimologi berarti penglihatan atau yaitu dilihat. Dari arti bahasa kita bisa memahami bahwa tipe belajar ini menggunakan penglihatan untuk membantu belajar visual. Ciri siswa yang tipe belajarnya kinestetik adalah yang pertama, berbicara dengan cara perlahan, belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan, menggunakan jari sebagai petunjuk baca, belajar dengan bergerak, tidak terlalu menghiraukan keributan. Lebih suka dengan aktivitas bergerak dan interaksi kelompok, menyukai dengan segala sesuatu yang menyibukkan, lebih suka tarian, sulit mempelajari hal-hal yang abstrak seperti simbol, diagram, dan lain-lain. Kita menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar dan tidak suka berdiam diri. Tipe belajar menurut Hamzah B. Uno.
Yang pertama, belajar dengan kata, yaitu belajar dengan mengajak teman yang sedang bermain dan berbahasa seperti bercerita, membaca, dan serta menulis. Yang kedua, belajar dengan pernyataan. Misalnya, ada siswa yang suka belajar dengan cara pernyataan. Yang ketiga, belajar dengan gambar, yaitu ada sebagian siswa yang belajar suka dengan gambar, merancang atau melihat gambar, slide, video atau foto atau film. Yang keempat, belajar dengan musik, yaitu sebagian siswa berusaha mendapatkan informasi dengan cara mendengarkan musik. Dan yang kelima, belajar dengan cara bergerak, yaitu menyentuh sambil berbicara dengan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah cara belajar yang menyenangkan bagi siswa. Terus yang keenam, belajar dengan bersosialisasi, yaitu bergabung dan berbaur dengan orang lain. Dan yang ketujuh, belajar dengan kesendirian, yaitu ada sebagian orang yang gemar belajar dengan menyepi atau menyendiri. Terus IPA belajar menurut Syaiful Bahri Jamrah, yaitu pertama mendengar, dan terus yang kedua memandang, dan yang ketiga menulis atau mencatat, dan yang keempat yaitu membaca. Aktivitas yang paling banyak dilakukan dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di sekolah tinggi untuk membantu ikhtisar atau ringkasan, menggaris. Terus yang keenam mengamati tabel, yang ketujuh menyusun paper atau kerjasama, yang kedelapan mengingat, yang kesembilan berpikir, dan 10 latihan atau praktek. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.